Assalamualaikum. Hai semua, selamat datang kembali di NHM Kitchen. Nah, di video kali ini aku membuat donat maizena yang hanya satu kali proofing dan juga tidak menggunakan mixer, tapi hasilnya lembut, empuk, dan sangat enak. Ada tips dan triknya juga loh. Yuk tonton terus videonya sampai akhir. Bahan yang dibutuhkan: 35 sendok makan tepung terigu, protein tinggi aku pakai yang cakra kembar, 4 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok makan ragi instan aku pakai yang Vermifan, 1 saset susu kental manis yang vanila, 1 butir telur, 150 ml air dingin, setengah sendok teh baking powder, dan 3,5 sendok makan margarin. Dalam wadah kita masukkan tepung terigu, tepung maizena, gula pasir, dan Vermifan. Tuang jadi satu. Lalu kita tambahkan setengah sendok teh baking powder. Kemudian kita aduk supaya rata. Setelah rata, kita masukkan susu kental manisnya. Masukkan juga 1 butir telur. Di sini aku pakai yang ukuran sedang. Kemudian kita aduk kembali. Setelah adonan agak rata seperti ini, kita tuang air dinginnya sedikit demi sedikit. Jadi untuk airnya tidak semua langsung kita tuang. Kita akan melihat nanti tekstur adonan. Kalau dirasa sudah cukup, penuangan airnya bisa dihentikan. Tuang airnya sambil terus diaduk seperti ini ya, supaya merata. Kita lanjut menggunakan tangan saja supaya lebih mudah dalam mengulek. Ini aku sudah cuci tangan ya. Nah, sampai setengah kali seperti ini. Kemudian mari kita lihat tekstur adonan. Saya rasa segini sudah cukup. Lalu kita tambahkan margarin. Kemudian kita ulek kembali sampai kalis. Jadi total air yang saya gunakan di sini adalah 140 ml. Tidak semua air saya gunakan karena tekstur adonan menggunakan air sebanyak itu sudah cukup. Nah, tips mengulek supaya tidak capek tapi adonan bisa kalis, caranya seperti ini ya ibu-ibu. Kita lihat di video saya menguleknya seperti orang yang sedang mencuci baju. Nah, dengan cara seperti ini kita akan lebih mudah dalam proses uleknya dan juga tidak terlalu capek dan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama meskipun kita ulek tanpa mixer. Nah, jika adonan sudah tidak menempel seperti ini di tangan kita, lalu kita lihat tekstur adonannya, kita tarik-tarik seperti ini, sudah tidak mudah putus. Proses ulek bisa kita hentikan, berarti adonan sudah kalis. Setelah adonan sudah kalis, kita siapkan wadah yang sudah ditaburi tepung. Kemudian kita bagi adonan menjadi beberapa bagian sesuai dengan besar yang diinginkan. Kalau saya bagi menjadi 16 bagian. Bunda bisa lihat di video cara saya membaginya.
setelah selesai dibagi, kita ambil satu adonan, kemudian kita bentuk. Caranya seperti ini ya bunda, membentuknya. Kita lipat-lipat ke bawah bagian halusnya, kemudian kita bulat-bulatkan menggunakan kedua tangan supaya bulatnya sempurna. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita pipihkan adonan menggunakan tangan atau bisa juga digiling. Kurang lebih ini pipihnya menjadi setengah senti. Lalu kita bolongi tengahnya menggunakan spuit boleh atau juga menggunakan tutup botol bisa. Setelah dibolongi kita hilangkan bagian tengahnya. Nah, kira-kira seperti ini bunda. Kemudian kita taruh di dalam wadah yang sudah kita siapkan tadi. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis. Nah, setelah semua adonan selesai kita cetak seperti ini, kita diamkan adonan selama 30 sampai 60 menit. Tergantung dari suhu di daerah masing-masing ya bunda. Kalau panas 30 menit biasanya sudah mengembang 2 kali lipat, tapi kalau dingin biasanya membutuhkan waktu lebih lama. Usahakan taruh di tempat yang agak hangat ya. Nah, ini adonan donat saya sudah jadi bunda. Saya diamkan selama 35 menit. Sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini. Karena memang cuaca kebetulan sedang panas ya bunda di sini. Lalu kita lanjut ke proses menggoreng ya bunda. Kita panaskan minyak terlebih dahulu. Gunakan minyak yang agak banyak ya bunda, jadi supaya adonan tidak langsung menyentuh penggorengan saat proses menggoreng. Kemudian gunakan api yang kecil supaya adonan tidak cepat gosong. Nah, tips saat menggoreng, minyak yang kita gunakan tidak boleh terlalu panas ya bunda. Jadi gunakan minyak yang agak hangat. Kira-kira ciri-cirinya itu adalah gelembung saat menggoreng itu tidak terlalu banyak, jadi adonan tidak akan matang dengan sempurna. Karena kalau minyak terlalu panas, luarnya bisa gosong tapi dalamnya tidak bisa matang. Nah, kira-kira seperti ini ya bunda, gelembung yang muncul saat menggoreng tidak terlalu banyak. Ini adalah suhu yang pas untuk menggoreng, jadi donat tidak akan cepat gosong, matangnya juga sampai ke dalam. Jika di bagian bawahnya sudah kecoklatan, kita balik adonan. Baliknya cukup 1 kali saja supaya muncul white ring seperti ini. Tetap jaga suhu minyak supaya tidak terlalu panas ya bunda. Kalau dirasa sudah agak panas, bisa kecilkan apinya. Nah, ini kedua sisinya sudah kecoklatan, donatnya sudah matang ya bunda, bisa langsung diangkat dan didinginkan. Lakukan proses yang sama sampai semua adonannya selesai digoreng ya bunda. Nah, donatnya sudah matang bunda. Kita lihat dalamnya ya bunda. Bisa dilihat empuk sekali kan bunda. Pori-porinya juga sangat bagus. Meskipun tidak diulen sampai kalis elastis dan hanya 1 kali proofing, tapi donatnya sangat empuk, lembut, pori-porinya bagus. Selain itu rasanya juga sangat enak. Wajib buat dicoba di rumah karena anak-anak pasti suka. Selamat mencoba ya bunda. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.